Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi baru bab 2, bab 3 kelas 9 semester 1 tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini lanjutan dari persamaan kuadrat kemarin. Yang membedakan hanya bentuk umumnya. Kalau bentuk umum persamaan kuadrat kemarin, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau pada persamaan kuadrat, bentuk umumnya Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya tidak boleh 0. Fx di sini sama dengan daerah hasil, atau bisa juga Fx itu nanti diganti dengan Y. Yang pertama kita bahas pada fungsi kuadrat adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi pada fungsi kuadrat kali ini kita akan mencoba membuat grafik fungsi kuadrat. Misalnya contoh. Di sini ada contoh, buatlah grafik fungsi kuadrat. Yang A, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dengan X sama dengan X sedemikian hingga min 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4X anggota bilangan real. Kita coba satu persatu ya. Kita coba yang pertama. Yang pertama kita akan menggambar atau membuat grafik yang memenuhi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Di mana X-nya min 2 ya, min 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4, X anggota bilangan real. Berarti apa saja anggotanya? Min 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4. Oh, berarti anggotanya dari min 2 sampai 4. Ini materi kelas 7 ya ini ya. Anggota X-nya adalah min 2 sampai 4. Atau ini dianggap dengan daerah asalnya. Daerah asalnya ini. Dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum kita menggambar grafik, kita buat dulu tabelnya. Jadi kita buat dulu tabelnya. Untuk membuat tabelnya, perhatikan ini. Daerah asal X itu kita letakkan di sini. X. Lalu persamaannya tadi kan, fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, sekarang ini anggap aja rumusnya. Rumusnya kita letakkan di sini. X kuadrat kita tulis nih min 2X min 3. Hasil dari ini itu disebut Fx. Fx tadi sama dengan Y. Kalau kita mau membuat grafik berarti kita harus membuat titik koordinat. Nah, titik koordinatnya adalah X, Y. Sekarang kita masukkan X, daerah asalnya tadi katanya dari min 2 sampai 4. Berarti kita tulis min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan fokus kita membuat tabel ya. Kalau tabelnya bingung nanti grafiknya akan salah. Jadi sekali lagi ya. Yang paling atas adalah X. X-nya tadi katanya negatif 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4. Oh, berarti anggotanya dari min 2 sampai 4. Berarti anggota X itu dari min 2 sampai 4. Yang mau kita gambar grafiknya adalah fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti rumusnya ini nanti X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka rumus kita taruh sini. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, maka Fx
fx itu sama dengan y tadi tuh ya. Maka hasilnya ini y, sedangkan titiknya nanti yang kita pakai adalah x, y. Sekarang kita masukkan langsung. Jika x-nya min 2, berarti x kuadrat berarti artinya min 2 kuadrat ya. Kalau min 2 kuadrat menjadi positif 4. Yang di sini karena x-nya min 2, maka min 2x-nya berarti min 2 kali min 2 juga 4. Min 3 konstan kita tulis. Bagaimana y-nya? Oh, y-nya kita jumlahkan. Jumlahnya yang ini, yang rumusnya. Berarti 4 tambah 4, 8. 8 ditambah negatif 3 menjadi 5. Maka titiknya nanti menjadi min 2,5. Begitu juga yang negatif 1. Kalau x-nya negatif 1, maka x kuadratnya 1. Min 2 kali min 1 menjadi 2. Min 3. Kita tambahkan 0. Oh, ternyata koordinatnya yang kita gambar nanti x, y. Berarti min 1,0. Sekarang yang 0. 0 kuadrat 0. Min 2 kali 0, 0. Di sini negatif 3. Kalau dijumlahkan, oh negatif 3. Maka titiknya nanti 0, min 3. Kita lanjutkan kalau x-nya 1. 1 kuadrat. Min 2 kali 1 min 2. Ini min 3. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 3 menjadi negatif 4. Oh, berarti titiknya x, y. Berarti 1, negatif 4. 4 ya. Lalu kalau x-nya diganti dengan 2, maka x kuadrat 4. Min 2 kali 2 min 4. Di sini min 3. Ini kalau dijumlahkan 0 ya. 0 tambah min 3 berarti min 3. Koordinatnya nanti 2, min 3. Lalu yang 3. 3 kuadrat 9. Min 2 kali 3 min 6. Di sini min 3. Kalau dijumlahkan positif 3. Positif 3 ditambah negatif 3, 0. Oh, berarti koordinatnya 3,0. Sekarang yang 4. 4 kuadrat 16. Min 2 kali 4 min 8. Ini konstannya tetap min 3. Menjadi apa nih? Positif 8. Positif 8 ditambah negatif 3 menjadi positif 5. Berarti titiknya menjadi 4,5. Selesai tabelnya. Nah, sekarang baru kita gambar grafiknya. Tadi kan perintahnya gambarlah, buatlah grafik yang memenuhi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Baru kita gambar di grafiknya. Siapkan ini ya. Yang kita gambar adalah titiknya ini, x, y. Titik yang pertama apa? Min 2,5. Min 2,5 berarti x-nya min 2. Ini y-nya ya. Ini y, ini x. X-nya min 2, y-nya 5. Berarti di sini titiknya. Titik yang kedua min 1,0. Oh, min 1,0 berarti di sini ya. Lalu yang berikutnya 0, min 3. 0, min 3 berarti di sini. Untuk selanjutnya 1, min 4. Berarti di sini ya. X-nya 1, y-nya min 4. Yang berikutnya 2, min 3. X-nya 2, min 3. Berarti di sini ya. Lalu yang berikutnya
3,0. 3,0 dari sini. 3,0. Yang berikutnya 4,5. 4,5, X-nya 4, Y-nya 5. Sini ya. Udah ya, sekali lagi ya. Min 2,5. Min 1,0. 0, negatif 3. Lalu yang berikutnya 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3,0, 4,5. Ini kalau kita gambar tinggal kita hubungkan ya. Tinggal kita hubungkan, berarti kita hubungkan. Ternyata gambarnya jadinya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk fx. Kita tulis ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ternyata ini grafiknya. Sebelum kita buat grafik, kita buat dulu tabelnya. Gimana? Bisa dipahami cara membuat tabel tadi ya? Ini grafiknya. Nah, sekarang kita selidiki grafiknya. Grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ternyata grafiknya yang nomor 1 apa ini? Grafiknya terbuka ke atas. Ini namanya grafiknya terbuka ke atas. Berarti grafiknya terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. Karena A lebih dari 0. Fokus ya, perhatikan ya. Setelah kita gambar, ternyata grafiknya terbuka ke atas. Ini namanya terbuka ke atas. Kenapa grafiknya terbuka ke atas? Karena A-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, lihat grafiknya memotong sumbu Y. Grafiknya memotong sumbu Y di 0,-3. Jadi grafiknya memotong sumbu Y di 0,-3. Kalau kita perhatikan di persamaannya, min 3 itu apanya? Oh, min 3 itu C-nya. Berarti grafik ini memotong sumbu Y di 0,C. Ya tak? Memotong sumbu Y di 0,-3. Kita lihat 0,-3 kalau di persamaannya min 3 itu sama dengan C-nya. Oh, berarti nanti kalau ada pertanyaan, memotong sumbu Y-nya di 0,C atau 0,3. Kita lihat lagi yang ketiga. Grafiknya ini memotong sumbu X di Gimana dia memotong sumbu X-nya? Di 0. Gimana nih? Di min 1,0 ya. Dan 3,0. Grafiknya memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0. Kita lanjutkan yang nomor 4. Sumbu simetri. Ingat materi kelas 8 ya, sumbu simetri.
di kelas 7 ya, sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri adalah garis yang membagi bidang menjadi 2 sama besar. Berarti kalau kita buat sumbu simetrinya di sini ya. Ya, ini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri. Ternyata sumbu simetrinya apa? Oh, grafiknya memiliki sumbu simetri di X sama dengan 1. Sumbu simetrinya memotong sumbu X 1. Maka sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kita lihat lagi titik puncaknya. Saya singkat titik puncaknya. Titik puncaknya disebut apa? Karena dia membuka ke atas, ya, terbuka ke atas, ternyata puncaknya ada di bawah. Terbuka ke atas, puncaknya ada di bawah. Maka titik puncak ini disebut dengan titik puncak minimum. Disebut titik puncak minimum. Kenapa titik puncak minimum? Karena titik puncaknya ada di bawah. Kenapa dia titik puncaknya di bawah? Karena grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Maka titik puncaknya ada di bawah. Disebut dengan titik puncak minimum. Kalau kita lihat titik puncak minimumnya berapa? Koordinatnya. Titik puncaknya koordinatnya adalah 1, min 4. 1 apa? Oh, 1 itu sama dengan sumbu simetri. Lalu yang negatif 4 apa? Kita lihat di sini negatif 4. Negatif 4 itu di Y ya. Oh, ternyata negatif 4 itu nilai Y yang paling rendah. Nilai Y yang paling rendah. Kenapa diambil nilai Y yang paling rendah? Karena ya tadi titik puncaknya adalah minimum. Kalau titik puncaknya minimum, maka koordinat titik puncaknya adalah sumbu simetri, nilai Y yang paling rendah. Ya, sekarang yang keenam. Titik puncaknya, perhatikan titik puncaknya, ini sumbu Y ya, terletak di sebelah kanannya sumbu Y. Titik puncak terletak di sebelah kanan sumbu Y. Karena apa? Karena nilai A dan B berbeda tanda. Berbeda tanda. Coba perhatikan. A-nya positif 1, B-nya negatif. A positif, B-nya negatif. Karena A dan B berbeda tanda, maka titik puncaknya terletak di sebelah kanannya sumbu Y. Untuk hari ini kita akan melihat menentukan memotong sumbu Y, memotong sumbu X, menghadap kemana kita melihat gambar. Nanti ada waktunya kita tidak melihat gambar. Kita cuma melihat persamaannya ini saja, kita sudah bisa menentukan keenam ini. Karena hari ini kalian baru belajar, maka untuk menentukan 6 ini kita menggunakan grafik. Nah, di materi selanjutnya nanti tanpa grafik, cuman ada persamaan ini saja, kalian sudah bisa menentukan ini. Coba saya ulangi lagi ya. Persamaannya X kuadrat min 2X min 3. Ternyata grafiknya terbuka
ke atas. Sekali lagi ya. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. A-nya 1 toh. Kalau 1 itu berarti lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Lalu yang kedua, grafik ini memotong sumbu Y di 0,-3. Kalau min 3 kita lihat di persamaannya apa? Oh, min 3 itu C. Maka memotong sumbu Y di 0,C atau 0,-3. Kita lihat lagi. Memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0. Lalu grafik ini memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri itu garis yang membagi bidang ini menjadi 2 sama besar. Oh, berarti garisnya di sini tuh ya. Menjadi 2 sama besar. Ternyata sumbu simetrinya terletak di X sama dengan 1. Lalu titik puncaknya, karena dia terbuka ke atas, maka titik puncaknya ada di bawah. Kalau titik puncaknya di bawah, namanya titik puncak minimum. Koordinatnya 1,-4. Kalau kita lihat 1 tadi adalah sumbu simetri, maka titik puncak itu adalah pasangan dari sumbu simetri, dan min 4 itu kalau kita lihat di sini adalah nilai Y yang paling rendah. Kenapa kita ambil yang paling rendah? Karena titik puncaknya minimum. Paham ya? Karena titik puncaknya minimum, maka titik puncaknya koordinatnya adalah sumbu simetri, nilai Y yang paling rendah. Karena titiknya minimum. Lalu titik puncaknya terletak di sebelah kanannya sumbu Y. Titik puncaknya terletak di sebelah kanannya sumbu Y karena A dan B berbeda tanda. Ini contoh yang nomor 1. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi, buatlah grafik fungsi kuadrat yang memenuhi min X kuadrat min 2X plus 3. Sama, kita buat tabel dulu. Dimana X-nya min 4 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Oh, berarti daerah asalnya atau X-nya itu sama dengan min 4 sampai 2. Min 4 sampai 2. Kita tuliskan di sini kayak tadi. Yang paling atas itu adalah X. Anggotanya tadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Bisa dipahami ya? Lalu fungsinya tadi katanya min X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Nah, fungsinya kita tulis di sini kayak tadi. Berarti yang di sini min X kuadrat. Yang di sini min 2X. Yang di sini plus 3. Fx sama dengan Y. Baru nanti titiknya adalah X, Y. Yang dijumlahkan bukan dari X, tapi mulai dari fungsinya kan ini tadi. Min X kuadrat min 2X plus 3. Berarti dari min X kuadrat sampai plus 3. Ini yang kita jumlahkan. Sekarang kita coba ya. X-nya negatif 4. X-nya negatif 4. Berarti kalau min X kuadrat berarti min yang di sini min 4 dikuadratkan menjadi 16. Berarti tetap ini min 16. Ingat kemarin ya, pada bilangan berpangkat yang berhak di pangkat 2 cuma X-nya. Min-nya tidak berhak di pangkat 2, maka min tetap ditulis 16. Sekarang min 2X, min 2 kali min 4 berarti plus 8. Min kali min ya, plus 8. Plus 3
3. Nah ini kalau dijumlahkan apa? Min 8. Min 8 ditambah 3 menjadi min 5. X, Y nya berarti min 4, min 5. Min 4, min 5 titiknya. Sekarang yang min 3. Min 3 dipangkat 2, 9. Berarti tetap min 9. Min 2 kali min 3 plus 6. Di sini 3. Negatif 9 tambah 6, min 3. Min 3 ditambah 3, 0. Oh, titiknya min 3,0. Sekarang yang min 2. Min 2 pangkat 2, 4. Berarti min 4. Min 2 kali min 2, 4. Sini plus 3. Ini apa ini? 0 tambah 3 jadi 3. Min 2,3. Sambil dipahami ya. Sekarang yang min 1. Min 1 kuadrat plus 1. Min tetap ditulis. Min 1 kali min 2 kali min 1, 2. 3. Berarti berapa ini? Ini 1 tambah 3 jadi 4. Oh, min 1,4. Yang 0, 0, 0. Di sini 3 ya. Berarti 3, 0,3. Yang di sini tetap min ya. 1 kuadrat 1. Min 2 kali 1 min 2. 3-nya harus teliti di sini ya. Kalau nggak teliti nanti min plusnya yang kalian bisa salah ini. Hasilnya 0. Oh, berarti titiknya adalah 1,0. Lalu yang di sini. Ini min 4. Di sini juga min 4. Tambah 3 hasilnya apa? Min 8 tambah 3 min 5. Oh, berarti titiknya 2, min 5. Gimana? Bisa dipahami cara membuat tabelnya? Kalau sudah bisa dipahami, kita langsung saja seperti tadi kita membuat grafik berdasarkan tabel. Jadi yang kita gambar adalah koordinat-koordinatnya. Yang titik pertama min 4,5. Oh, sorry. Min 4, min 5. Berarti di sini ya. X-nya min 4, Y-nya min 5. Titik yang kedua min 3,0. Kalau min 3,0 berarti di sini. Kita lanjutkan lagi. Min 2,3. Yang berikutnya min 1,4. Yang berikutnya ini ya 0,3. Yang berikutnya 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Titik berikutnya 2, min 5. Sekarang kita gambar. Seperti tadi kita hubungkan titik-titiknya ya. Kalau bisa yang rapi ya. Ternyata grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik untuk fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kita selidiki lagi grafiknya seperti tadi. Yang pertama, grafiknya terbuka ke bawah. Grafiknya terbuka ke bawah. Kalau tadi terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Sekarang kita lihat ini A-nya gimana? Oh, A-nya sama dengan negatif 1. Kalau A sama dengan negatif 1, maka A-nya kurang dari 0. Lagi ya. Grafiknya terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Lalu yang kedua,
Grafiknya memotong sumbu X memotong sumbu Y, memotong sumbu Y di, kita lihat memotong sumbu Y-nya di 0,3. Kita lihat 3 itu apanya di sini? Oh, 3 itu adalah C-nya, berarti sama dengan memotong sumbu Y di 0,C. Yang berikutnya, grafik memotong sumbu X di, kalau kita lihat ini di min 3,0 dan 1,0. Memotong sumbu X di min 3,0 dan 1,0. Yang berikutnya, sumbu simetri. Sumbu simetri tadi adalah garis yang membagi bidang menjadi 2 sama besar. Berarti di sini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri. Kalau kita lihat sumbu simetrinya memotong sumbu X di negatif 1. Berarti sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan negatif 1. Ini sumbu simetrinya memotong sumbu X di min 1. Maka sumbu simetrinya X sama dengan min 1. Kita lihat lagi yang kelima, titik puncak. Kalau tadi karena terbuka ke atas, puncaknya ada di bawah, maka titik puncaknya disebut titik puncak minimum. Nah, kalau yang sekarang karena terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di atas. Kalau titik puncaknya di atas, maka titik puncaknya disebut titik puncak maksimum. Titik puncaknya titik puncak maksimum. Koordinatnya berapa? Oh, negatif 1,4. Sekarang kita perhatikan negatif 1 tadi apanya? Sumbu simetri. Lalu yang 4 ini kita lihat di sini adalah nilai yang paling tinggi. Nilai Y yang paling tinggi. Kenapa diambil yang paling tinggi? Karena titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Titik puncaknya maksimum, maka pasangan dari sumbu simetri dengan nilai Y yang paling tinggi. Yang berikutnya sama seperti tadi. Titik puncaknya ada di sebelah mananya sumbu Y? Titik puncak ada di sebelah kiri. Titik puncak di sebelah kiri. Di sebelah kirinya sumbu Y. Titik puncak ada di sebelah kirinya sumbu Y. Karena apa? Karena nilai A dan B sama tandanya atau sejenis. Sejenis atau sama tandanya, A negatif, B negatif. Kalau A dan B-nya sama tandanya atau sejenis, maka titik puncaknya akan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, sekali lagi kita pahami gambarnya ya. Kita lihat kurvanya terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Karena A kurang dari 0. Kalau yang tadi terbuka ke atas itu A-nya lebih dari 0 tadi ya. Ini A-nya kurang dari 0 maka terbuka ke bawah. Memotong sumbu Y di 0,3 atau 0,C. Memotong sumbu X di min 3,0 dan 1,0. Sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bidang menjadi 2 sama besar. Oh, ternyata sumbu simetrinya memotong sumbu X di min 1. Maka grafik itu dikatakan memiliki sumbu simetri X sama dengan min 1.
Titik puncaknya titik puncak maksimum. Karena terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di atas. Maka disebut titik puncak maksimum. Koordinatnya negatif 1,4. Kalau kita lihat negatif 1 itu adalah sumbu simetri. Dan 4 itu adalah nilai Y yang paling tinggi. Berarti titik puncak maksimumnya adalah pasangan dari sumbu simetri dengan nilai Y yang paling tinggi. Yang berikutnya titik puncak terletak di sebelah kirinya sumbu Y karena A dan B sejenis atau sama tandanya. Kiranya cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa mempermudah kalian belajar matematika, terutama fungsi kuadrat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.